Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali uh, kita bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah studi PL1, yaitu tentang latar belakang. Dan kita sementara membahas topik yang kedua, yaitu tentang istilah perjanjian, dan juga tentunya dikaitkan dengan penamaan kitab suci perjanjian lama. Nah, pada topik yang kedua ini, bagian yang pertama kita sudah sama-sama belajar pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita datang pada bagian yang terakhir dari topik yang kedua ini, yaitu tentang istilah perjanjian. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ini sekilas ya, tentang perjanjian itu ya, atau bahasa Inggris disebut testamen, atau juga ada padanan kata yang lain dalam bahasa Inggris covenant, bahasa Latinnya testamentum, yaitu diambil dari bahasa Ibrani berit. Ya, saya sudah jelaskan tentang artinya. Kemudian juga kata berit ini diterjemahkan dalam Alkitab Septuaginta sebagai diateke. Nah, jadi tentang hal itu kita sudah sama-sama belajar pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saya sampaikan pada waktu pertemuan yang lalu bahwa kata perjanjian itu di dalam Alkitab memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga perlu bagi kita untuk melihat seperti apa perjanjian-perjanjian itu, ya, khususnya dalam perjanjian lama, ya, dan juga terkait dengan perjanjian baru, ya. Jadi kita lihat bahwa pemakaian atau penggunaan kata perjanjian untuk kedua kitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah karena faktor-faktor ini. Betapa kata perjanjian itu adalah satu hal yang sangat menonjol, ya, sangat berpengaruh dalam isi kitab suci kita atau di dalam Alkitab. Nah, dalam membicarakan perjanjian-perjanjian, maka yang lalu itu kita sudah belajar tentang perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian dengan Adam. Kemudian perjanjian yang kedua yaitu perjanjian dengan Nuh, di mana perjanjian dengan Nuh itu ada dua bagian, yaitu sebelum air bah dan sesudah air bah. Nah, kemudian yang berikut adalah perjanjian dengan Abraham. Nah, sekarang, kita juga sudah belajar tentang perjanjian dengan Abraham itu yang diteguhkan melalui Ishak dan melalui Yakub, ya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk melihat kepada perjanjian berikut, yaitu perjanjian dengan Musa. Jadi yang pertama perjanjian dengan Adam atau perjanjian Eden. Yang kedua adalah perjanjian dengan Nuh. Dalam hal ini perjanjian Allah dengan Nuh. Yang pertama tadi perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Adam, maaf. Perjanjian Allah dengan Nuh, kemudian perjanjian Allah dengan Abraham. Dan sekarang kita akan belajar yaitu yang berikut, yaitu perjanjian Allah dengan Musa, atau dikenal juga dengan istilah perjanjian Sinai. Nah,
perjanjian dengan Musa atau perjanjian Sinai ini adalah di mana Tuhan membuat perjanjian ketika Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Di kaki Gunung Sinai, Tuhan membuat perjanjian antara Tuhan dengan seluruh bangsa Israel. Nah, perjanjian ini disertai dengan segala ketetapan dan peraturan. Ya. Atau kita kenal dengan pemberian hukum Taurat. Disitulah kita akan melihat ya secara lengkap ketetapan peraturan tersebut di dalam pemberian hukum Taurat atau isi dari hukum Taurat. Nah, pada ketetapan dan peraturan inilah kemudian disertai dengan apa yang disebut berkat dan kutuk sebagai konsekuensi. Ya, dari ketaatan maupun dari pelanggaran. Jadi kepatuhan atau pelanggaran diikuti dengan segala konsekuensinya. Itu dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 sampai Keluaran pasal 31. Nah, inilah perjanjian dengan Musa. Kemudian yang berikut adalah perjanjian dengan Daud. Ya, kita melihat Mazmur 89 ayat 3 dan ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya. Nah, kita lihat juga 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Kemudian juga Mazmur 89 ayat 26 sampai ayat 29. Itulah perjanjian dengan Daud. Nah, saudara sekalian, perjanjian dengan Daud ini ditegaskan oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Nah, perjanjian itu, perjanjian yang ditegaskan merupakan bagian atau merupakan kesinambungan dari perjanjian dengan Daud. Nah, apa yang ditegaskan kepada nabi-nabi ini yaitu pemberitaan nabi-nabi ini ya, untuk menindaklanjuti perjanjian kepada Daud, yaitu perjanjian yang berpusat kepada Mesias yang akan muncul kelak di kemudian hari. Nah, jadi kita melihat tentang perjanjian Daud ini ada hubungannya bahkan berkelanjutan kepada perjanjian atau penegasan perjanjian yang disampaikan kepada nabi-nabi yang berpusat kepada Mesias yang nantinya akan muncul di kemudian hari. Yang kita ketahui bersama bahwa itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, pada bagian selanjutnya yaitu bagian F, yaitu perjanjian baru. Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Saya tidak akan mengangkat ayat-ayat, banyak memang di dalam Alkitab, banyak di dalam perjanjian baru tentang hal itu. Banyak yang tentu saja secara teologis
menggenapi apa yang disampaikan atau dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang perjanjian ini, yaitu perjanjian baru. Untuk kita ketahui bahwa pada bagian perjanjian baru, inilah klimaks dari seluruh perjanjian. Ini disebut perjanjian kekal. Ya. Nah, di sini karya Kristus merupakan manifestasi dari perjanjian baru. Dan inilah pencapaian tertinggi dan terakhir dari segala perjanjian. Artinya, sesudah ada perjanjian yang kekal ini, tidak ada lagi penggantian untuk menyempurnakannya. Ya, itu sebabnya disebut sebagai perjanjian kekal. Ya. Nah, perjanjian ini merupakan kebahagiaan tertinggi dan bernilai kekal. Tidak ada batasan waktu. Ya, seperti yang dikenakan Tuhan dalam sejarah dunia. Tidak ada untuk perjanjian ini. Jadi kita lihat bahwa inti daripada perjanjian, kalau kita melihat mulai dari perjanjian Eden ya sampai kepada perjanjian Daud dan ditegaskan oleh nabi-nabi tentang kedatangan Mesias. Intinya adalah bahwa dalam perjanjian ini Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan menyatakan perlindungannya. Tuhan menyatakan jaminan, pertolongan, penyertaan. Tuhan menyatakan anugerah. Tuhan menyatakan keselamatan. Ya, jadi inti daripada setiap perjanjian ini adalah di mana apa yang saya sebutkan tadi, penyertaan, pertolongan, keselamatan, ya ada pada perjanjian-perjanjian ini. Jadi garis besar kalau kita mempertemukan semua perjanjian ini adalah tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia melakukan sesuatu upaya. Ya, perjanjian ini adalah upaya Allah mengikatkan diri ya secara hukum. Ya. Secara hukum dia mengikatkan diri, membuat perjanjian ya. Dasar daripada dia melakukan ini karena dia mengasihi manusia, maka dia ingin memelihara, dia ingin menebus, dia ingin menyertai, menolong, memberikan anugerah, memberikan keselamatan kepada manusia. Ya. Tetapi akan halnya dari yang kita belajar hari ini yang atau pertemuan ini ya. Yang terakhir itu adalah bagaimana puncak klimaks ya, di mana pada akhirnya dalam perjanjian baru itu Tuhan memberikan jaminan kekal. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi benar-benar ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan ya, kita semua ini hidup di dalam perjanjian Tuhan. Ya, di mana dia menjanjikan kehidupan yang kekal dan secara hukum itu sudah terjadi, sudah sah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka perjanjian kekal itu kita miliki sekarang. Nah, jadi perjanjian ini merupakan sebuah pemberitaan yang paling penting ya, yang utama dalam Alkitab, sehingga menamakan Alkitab itu sebagai perjanjian adalah sesuatu yang wajar ya, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Puji Tuhan. Jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan bagian yang terakhir dari topik tentang perjanjian. Jadi sudah ada 2 topik yang kita bahas. Yang pertama tentang pentingnya mempelajari perjanjian lama, dan yang kedua kita sudah bahas tentang perjanjian. Nah, masih ada konten-konten selanjutnya sesuai dengan muatan mata kuliah ini. Mari kita terus semangat untuk mengikutinya, dan biarlah kebenaran-kebenaran firman Allah terus bertambah-tambah dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sekalian. Demikian, dan Tuhan memberkati.